Good morning. Oh. Nah, kalau kayak gini kan lebih rapi. Nah, sekarang kita akan bahas energi kata. Nah, selain menggunakan kalorimeter, hukum Hess, dan entalpi pembentukan standar yang sudah pernah kita pelajari kemarin, ada satu cara lagi yang bisa kita gunakan untuk menghitung harga entalpi, nilai entalpi, perubahan entalpi, yaitu menggunakan data energi ikatan zat-zat yang bereaksi. Tapi, apa sih itu energi ikatan? Nah, coba perhatikan gambar di sini. Di sini ada reaksi antara C3H6 propena dengan gas hidrogen yang akan membentuk propana. Propana ya. Nah, di sini akan terjadi pemutusan ikatan dari C rangkap ini dan H2. Hasilnya mereka akan bergabung dari sini. Bisa kita lihat ya. Dari yang warna ungu ini. Nah, di sini bisa kita perhatikan kalau ada pemutusan ikatan rangkap di sini, track, dan pemutusan ikatan antara H. Di sini ada pemutusan ikatan. Dan nantinya H yang sudah terpisah akan bergabung dengan C yang C juga terpisah, salah satu yang ikatan rangkapnya terpisah. Jadi mereka bergabung. Nah, di sini terjadi fenomena yang dinamakan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Nah, untuk memutuskan ikatan tersebut dibutuhkan energi untuk memutuskan ikatan tersebut. Nah, maka setiap ada pemutusan ikatan, nilai delta H dari pemutusan ikatan tersebut akan positif karena membutuhkan energi. Sebaliknya, saat pembentukan ikatan seperti yang tadi kita lihat di hasil produknya, terjadi pembentukan ikatan antara C dengan H. Nah, di situ akan ada pembebasan energi. Pembebasan energi dengan nama lain delta H sama dengan minus. Dia membebaskan energi. Di reaksi pasti ada pemutusan ikatan dan di hasil pasti ada pembentukan ikatan. Nah, mungkin kalau masih bingung kita akan coba ke molekul air. Nah, molekul air ini masih banyak miskonsepsi sebenarnya. Molekul air, misalkan air sedang dipanaskan, maka fasanya dari air liquid, air cairan, menjadi air gas, bukan menjadi hidrogen maupun oksigen. Karena untuk memutus ikatan molekul air agar air menjadi oksigen dengan hidrogen dibutuhkan energi yang sangat tinggi. H2O molekulnya seperti ini. Nah, saat dia memutuskan satu H, nah yang di kanan ini masih dengan bentuk molekul yang sama dengan seperti yang di kiri sebenarnya. Nah, saat memutuskan ikatan satu H dari O, di saat ada pemutusan ikatan antara O dengan H, dia lepas. Nah, itu membutuhkan sekitar 498,23 kJ per mol. Itu angka yang sangat besar, atau 119 kilokalori per mol. Nah, saat dia memutuskan satu lagi, terus, nah, dia totalnya akan membutuhkan sekitar 996,46 kJ per mol atau 238 kilokalori per mol. Nah, itu sangat tinggi, sangat besar. Karena hal yang dilakukan di sini adalah termolisis contohnya. Termolisis itu adalah pemutusan ikatan dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, suhu yang sangat tinggi itu berapa? Di sini saya menemukan referensi kalau 3000 derajat Celcius saja masih hanya memutuskan ikatan menjadi ini, tiga ini hanya menjadi setengahnya. Bayangkan di suhu 3000 derajat Celcius. Nah, ini untuk memutuskan ikatannya memerlukan energi sebesar 996,46 kJ per mol untuk memutuskan agar menjadi molekul yang radikal. Apa itu radikal? Radikal itu contohnya seperti ini. Unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain apapun. Dia belum membentuk molekul, dia belum membentuk senyawa, hanya diri dia sendiri, atom dia sendiri. Berbeda ceritanya dengan H2. Kalau H2 itu sudah molekul, hanya atomnya sendiri. Nah, atomnya sendiri ini sangat tidak stabil. Oleh karena itu, dia akan cenderung membentuk ikatan dengan zat lain. Nah, saat mereka berikatan akan membebaskan energi. Seperti itu. Jadi sudah bisa dipahami ya antara pemutusan ikatan dengan pembentukan ikatan. Pemutusan ikatan menyerap energi, pembentukan ikatan membebaskan energi. Baru kita masuk ke definisi dari energi ikatan. Nah, energi ikatan itu adalah jumlah rata-rata yang diperlukan untuk memutus
saya garis bawahi, memutus molekul sebanyak 1 mol menjadi atom-atom individual dalam fase gas. Individual di sini yang tadi saya sebut radikal. Dan kenapa dalam fase gas saja? Karena percobaan ini hanya bisa dilakukan dalam fase gas. Jika dilakukan dalam fase cair maupun padat, banyak faktor yang akan mengganggu. Maka yang paling efektif adalah fase gas. Ingat ya, menjadi atom-atom individual. Nah, selain H2O, contoh lainnya yang paling mudah kalian pahami itu adalah CH4 atau metana. Nah, metana molekulnya memiliki 1 atom C dan 4 atom H yang saling berikatan. 4 atom H mengikat atom C yang sama. Nah, dari percobaan dihasilkan kalau dibutuhkan energi sebesar 1665 kJ per mol untuk memutus 4 ikatannya. Untuk menjadi 1 atom C dan 4 atom H yang individual. Bisa kita simpulkan kalau energi ikatan yang dibutuhkan untuk memutus 1 ikatan CH 1665 dibagi 4. Dibagi 4 hasilnya 416,25 kJ per mol. 416,25 kJ per mol ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus 1 ikatan CH. Dan ini bukan hanya antara C dengan H atau H dengan H. Sangat banyak unsur yang diketahui. Nah, kalian tidak perlu repot-repot untuk melakukan percobaan untuk menentukan energi ikatan ini karena semuanya sudah tercantum di tabel energi ikatan rata-rata dengan satuan kilojoule per mol. Kalian bisa lihat referensinya sangat banyak di Google, banyak. Angkanya berbeda-beda sedikit, biasanya cuma saya mengambil dari Chemistry LibreText dan ini cukup banyak dari H ke H, I ke I. Ini bisa menjadi referensi kalian. Nah, kalian udah tahu kan tadi ada tabel yang menunjukkan banyak sekali data-data energi ikatan. Nah, saya pengen tahu nih, berapa energi ikatan yang dibutuhkan untuk memutus ikatan dari NH3? Kalian jawab di kolom komentar dan nanti saya akan lihat. Baru kita masuk ke rumus, akhirnya masuk rumus juga. Banyak yang nantinya mungkin kalian kebingungan antara menentukan delta H dengan yang diketahui entalpi pembentukan dengan yang diketahui energi ikatan. Nah, oleh karena itu saya ingin menjelaskan kalau mereka itu sebenarnya sama saja, tapi memang agak diotak-atik. Sebenarnya itu mirip dari rumus yang minggu lalu kita sudah pelajari, kalau delta H reaksi itu sama dengan jumlah delta HF produk dikurang jumlah delta HF reaktan. Produk kurang reaktan di sini untuk jika yang diketahui entalpi pembentukan. Tapi ingat di sini yang diketahui adalah delta HF. Delta HF itu apa? Pembentukan, sedangkan energi ikatan adalah pemutusan. Berarti kebalikannya kan? Yang diputus siapa? Yang menjalani pemutusan ikatan dari reaksi adalah reaktan. Nah, makanya kita ubah menjadi seperti ini. Delta H reaksi menjadi jumlah delta H pemutusan ikatan ditambah jumlah delta H pembentukan ikatan produk. Nah, karena nilai delta H pemutusan itu akan berlawanan dengan delta H pembentukan. Jadi biasanya delta H pembentukan itu nilainya negatif. Jika kalian lihat soal-soal akan banyak kalau delta H pembentukan, delta HF itu akan negatif. Sedangkan yang jika kita ketahui energi ikatan pemutusan, nah itu yang biasa diketahui akan bernilai positif. Nah, berkebalikan kan, berlawanan antara keduanya. Untuk memudahkan, maka rumus yang kita gunakan bisa disimpulkan sebagai delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan kiri reaktan dikurang jumlah energi ikatan kanan produk. Kan tadi produk positif, kok sekarang jadi negatif, Kak? Nah, ikatan yang sebelah kanan menjadi negatif karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau energi di pembentukan akan melepas energi. Sedangkan yang data yang kita ketahui adalah pemutusan ikatan. Pemutusan ikatan membutuhkan energi, makanya positif. Sedangkan yang di kanan, yang di produk, membebaskan energi. Jadi, untuk memudahkan agar kalian tidak kesulitan untuk memikirkan ini positif atau negatif, maka udah rumusnya ini aja. Rumusnya ini aja. Energi ikatan kiri dikurang energi ikatan kanan.
Udah itu aja. Hasilnya nanti baru ditunjukkan bisa positif atau negatif. Kalau positif berarti endotherm, kalau negatif berarti exotherm. Nah, bisa disimpulkan ya kalau setiap reaksi pasti akan memutus ikatan dan membentuk ikatan. Untuk memutus ikatan tersebut dibutuhkan energi. Dan bisa kita lihat berapa jumlah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan tersebut dengan melihat tabel energi ikatan. Dengan tabel ikatan tersebut, dengan data-data energi ikatan tersebut, kita bisa menentukan nilai delta H dari sebuah reaksi. Oke, mungkin cukup segitu aja untuk penjelasan dari energi ikatan. Jika kalian ingin menonton soal-soal latihan, bisa ditonton di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, dadah, selamat belajar.